Perkenalkan, nama saya Salva Aurela Novitasari, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah perpajakan, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Della Fitriani, Mas Haji Estunim Prasetyo, Zagita Andini, dan Sevi Andini, dengan dosen pengampu Budiam Primanita Oktasari. Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 beserta contoh soalnya. Berikut penjelasannya. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Kemudian, saya akan membacakan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 seperti hadiah seperti menang lotre atau undian. Dasar hukumnya PP nomor 132 tahun 2000. Lalu bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Lalu peredaran bruto atau omset penjualan. Kemudian transaksi saham. Lalu sewa tanah dan atau bangunan. PP nomor 34 tahun 2017 sebesar 10% dari jumlah bruto. Lalu ada bunga simpanan anggota koperasi diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Lalu ada transaksi saham bursa efek PP nomor 14 tahun 1997. Dan yang terakhir ada usaha konstruksi PP nomor 51 tahun 2008 dan PP nomor 40 tahun 2009 dan sebagainya. Siapa yang memotong PPh pasal 4 ayat 2? Ada koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, bendaharawan. Tarif pasal PPh pasal 4 ayat 2. Tarif pasal PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan WPOP merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima. Mengenai hal-hal ini diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. 1. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0 sampai 20%. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Yang ketiga, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Yang keempat, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2-6%. Yang kelima, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Yang keenam, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5%. Yang ketujuh, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Kedelapan, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Dan yang terakhir, kesembilan, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Adapun contohnya seperti contoh perhitungan berikut ini. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikalikan 100 juta. Hasilnya 25 juta rupiah. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Menurut peraturan pemerintah tersebut, penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. 1. PPh atas bunga deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Contohnya,
Pada tanggal 1 Januari 2008, Pak Adi menyimpan uang di Bank Mandiri berbentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Kesepakatan penarikan antara Pak Adi dan pihak bank yaitu 1 tahun pada 1 Januari 2009, sehingga penerima bunga setiap bulannya sebesar 1 juta. Atas bunga sebesar 1 juta, maka dipotong sebesar 1 juta dikali 20% sama dengan 200.000. Jadi uang yang diterima Pak Adi dari bunga deposito tersebut per bulannya adalah sebesar 1 juta dikurang 200.000 sama dengan 800.000. Yang kedua, PPh atas bunga tabungan. Contohnya, Pak Adi mempunyai tabungan di Bank Mandiri, sehingga Pak Adi memperoleh bunga atas tabungan. Totalnya sebesar 30 juta per bulan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga tersebut yaitu 20% dikali 30 juta sama dengan 6 juta per bulan. 3. PPh atas diskonto sertifikat Bank Indonesia. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban dengan nilai jatuh tempo kewajiban karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Sedangkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melakukan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia ini mengeluarkan SBI untuk menyerap kelebihan uang yang beredar. Penghasilan berupa imbalan atau penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dari sertifikat Bank Indonesia dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Contoh, tahun 2011 Pak Adi membeli surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia senilai 20 juta. Kemudian pada tahun 2013 dijual kepada Pak Fajar senilai 22 juta. Maka Pak Adi mendapat bruto sebesar 2 juta. Jadi 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000. Sedangkan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, biasanya PPh yang dipotong adalah sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penginderaan pajak berganda yang berlaku. Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya ada 3. Yang pertama yaitu penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, penjualan tukar-menukar, pelepasan hak dan penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2000, Bapak Herman membeli tanah seluas 50 meter persegi senilai 60 juta rupiah. Nah, pada tahun 2009, tanah tersebut terjual dengan harga 115 juta rupiah. Ditanya berapa PPh final yang harus dibayar oleh Bapak Herman. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari brutonya terlebih dahulu. Untuk mencari brutonya yaitu 115 juta rupiah dikurang 60 juta rupiah. Hasilnya 55 juta rupiah. Jadi, PPh final yang harus dibayar Bapak Herman adalah 5% dikali 55 juta rupiah. Hasilnya adalah 2.750.000 rupiah. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan.
Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Dengan rumus, PPh dalam kurung final sama dengan 10% dikali bruto. Contoh soalnya ialah PT BDS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta per bulan. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT BDS adalah jawabannya yaitu 10% dikali 40 juta. Hasilnya 4 juta. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5%, 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham, perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham saat penawaran umum perdana. Pemotong pajak. Penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Berikut rumus perhitungan PPh-nya. PPh final sama dengan 0,1% dikali bruto. Contoh, pada dasarnya batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham tidak ada, tapi di Bursa Efek Indonesia, pembelian minimal 500 lembar atau 1 lot. Misalnya, harga saham perusahaan XYZ senilai Rp100, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot sama dengan Rp50.000 atau 500 lembar dikali Rp100. Perusahaan XYZ mendapatkan bruto Rp20.000, maka PPh-nya yaitu sama dengan 0,1% dikali Rp20.000 sama dengan Rp20. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Menurut peraturan pemerintah tersebut, penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek dikarenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Atas bunga obligasi dengan kupon sebesar A. 20% bagi wajib pajak dalam negeri adalah bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang tidak kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. B. 20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penginderaan pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Perjanjian penginderaan pajak berganda antara dua negara
bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak negara persetujuan. Jadi, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. 2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar A. 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penginderaan pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. B. 20% atau tarif sesuai ketentuan penginderaan pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. 3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar A. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. 20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan perhindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, yaitu PPh final sama dengan 20% dikali bruto. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan atau PPh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi sesegera mungkin. See you!